jadi rezeki saya ini adalah rezeki suami. Kok bisa, Bu? Gitu. Katanya uangnya suami, uangnya istri, tapi Heeh. uangnya istri bukan uangnya suami. Gimana maksudnya Ibu ini? Ke Pantai Klayar bersama Mbak Fatin. Selamat datang di podcast Bawaslu Jatim. Bu Sulami. Iya. Mas Dari Haji. Bawaslu Pacitan. Iya, Mas Haji. Sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah sehat. Baru lahiran ya, Bu, kabarnya ya? Sudah 6 bulan yang lalu. Oh, berarti saya telat dengerin kabar. Udah gede Sudah dedeknya. gede. Iya. Udah belajar duduk. Udah belajar duduk. Kemarin berarti pasca lahiran 3 bulan ini dang apa cuti ya? Iya, sempat cuti 3 bulan dari bulan awal Agustus sampai 30 Oktober. 30. Persis 1 Novembernya sudah mulai gas lagi. Iya, tahapan dong. Iya, karena Karena pas kenceng-kencengnya itu. iya kenceng-kencengnya kan dari awal ya, Bu ya. Dari Iya. coklat juga sudah kenceng kan? Uh-uh. Ditunda 3 bulan pilkada mulai ini ya kalau nggak salah bulan 15 Juni. 15 Juni ya. Iya. Mulai ngegas lagi itu habis Iya. penundaan. Pandemi ngegas lagi dengan protokol kesehatan. Saya ingin mengkonfirmasi nih Bu, tanya-tanya yang hal sederhana. Kita Boleh. menyambut tahun 2021 ini dengan banyak sekali duka. Iya. Kita diawali dengan jatuhnya pesawat ya, Sriwijaya Air. Iya. Terus bencana di gempa di Mamuju kalau tidak salah sama Majene ya. Terus banjir juga di Kalimantan. Iya. Pacitan ini kan daerah yang di Jawa Timur yang rawan, rentan ya Iya. terhadap longsor, Salah satunya itu. banjir. juga. Itu gimana Bu? Ibu melihat kondisi geografis yang begitu ada pengaruh nggak dengan kerjaan di Bawaslu ini? Pengaruh itu jelas ada. Namun untuk saat ini alhamdulillah kondisi wilayah Pacitan itu masih aman dan tentrem, terkendali. Tentrem harus dong. Haruslah. Karena memang ini Mas, jalur dari mulai masuk dari Ponorogo sampai mendekati kota di Kecamatan Arjosari itu memang perjalanannya di bawah tebing. Jadi mengerikan memang itu potensinya. Dan berbelok-belok dong. Iya nggak sih? Iya. Kalau kondisi lelah, kebetulan kan kalau perjalanan dari Surabaya nyampe Pacitan kan sudah dalam kondisi lelah. Itu banyak kejadian yang ini minibus itu yang terjun ke Kali Grindulu itu. Jatuh ya? Ngantuk. Terus medannya yang berkelok-kelok itu. Jadi memang perlu ekstra hati-hati kalau perjalanan pulangnya. Kalau berangkatnya kan masih fresh ya. Iya, masih fresh lah. Masih ada tol juga. Pacitan kalau nggak salah lebih dekat ke Jogja kan ya daripada ke Surabaya. Iya, cuman kita 2,5 jam lah. Kalau ke Jogja. Tapi ibu kota provinsinya di Surabaya. Di Surabaya. Kalau ke sini berapa jam sih Bu? Kalau lewat tol kita 5 jam sampai. Tapi kalau lewat bawah bisa 8 jam. Dan menguras waktu sekali ya. Sangat melelahkan. Gimana nih Bu ceritanya kemarin dengan kondisi geografis yang begitu tuh Pacitan? Geografisnya kan jalannya belok-belok ya. Valentino Rossi kalau ke sana susah juga paling ya. Gimana tuh di sana kemarin waktu pengawasan pilkada nih ceritanya nih? Ada cerita menarik nggak? Menarik juga, ada hal-hal yang menarik yang kita lalui. Jadi karena memang kondisinya geografis Pacitan seperti itu, jadi kawan-kawan itu juga sudah terbiasa dan harus membiasakan dirinya untuk bisa melampaui dan melaluinya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi kewenangannya tersebut. Jadi salah satu yang paling menarik itu ketika pengawasan kegiatan kampanye. Jadi karena tim pemenang itu sukanya mencari yang titik-titik mungkin dianggap kosong, perlu dimasuki, perlu dicerahkan warganya, jadi mengambil titik-titik yang perbatasan itu Mas. Jadi kayak Tulaan itu yang perbatasan dengan Ponorogo. Jadi kan memang jalannya itu nanjak, naik, terus turunnya juga tajam itu kan. Dan itu tidak menyurutkan langkah pengawasan dari teman-teman PTPS maupun PKD maupun Panwascam untuk turun itu. Mereka tetap aktif untuk mendampingi dan mengawasi kegiatan mereka dalam berkampanye tatap muka maupun pertemuan terbatas tersebut. Kalau tidak salah ya Bu, mohon kalau salah diluruskan ya.
daerah-daerah batas itu kan daerah-daerah rawan ya, yang Iya. harus diawasi dan Iya. menjadi fokus juga ya pengawasan. Iya. Ibu kan di PHL ya? Iya, kebetulan di PHL. Jangan kebetulan dong. Memang di PHL Iya. lama dong. Pengawasan dan hubungan antar lembaga. Banyak sekali mungkin yang di Pecitan itu daerah-daerah perbatasan itu yang butuh kerja ekstra mungkin ya. Betul. Dan tidak biasa, tidak sama melihat Pacitan misalkan dibandingkan dengan Surabaya. Surabaya kan nggak ada tebing Ibu ya, nggak ada kayaknya. Adanya Hampir di datar semua ini. hampir datar semuanya di sini. Ada tebing ya dari gedung-gedung aja. Menjaga langit di sini. Menarik sih sebenarnya juga tentang Bu Sulami ini ya. Bu Sulami ini tentang perjalanannya jadi pengawas. Tidak ujuk-ujuk dong. Iya. Di jadi komisioner Bawaslu Betul. Pacitan. Iya. Melalui proses yang panjang. Dari mana dulu Ibu? PTPS belum ada ya dulu ya? Belum Belum malah ya? enggak pernah di PTPS. Dulu di mana? Pertama kali mengenal penyelenggara di mana? Pertama kali itu awalnya dari aktif ikut gabung di KIPP. KIPP. Di 2008 kalau nggak salah. Komite Independen Penyelenggara Pemilu. Pemantau pemilu. Itu di KIPP. Setelah selesai di event pemilu 2009 itu ditarik salah satu tim pemenang untuk menjadi saksi. Setelah jadi pemantau jadi saksi. Yang kebetulan partai politiknya ada 48 itu kalau nggak salah, yang kita sampai pagi hari itu loh. Oh iya. Yang banyak peserta pemilunya. Nah itu kita jadi saksi sampai jelasan. Iya dong. Pemilu ya Bu ya? Iya luar biasa ya saat itu pemilu. Nah setelah itu di 2010 saya mencoba ikut di KPPS-nya. Kebetulan dipercaya menjadi ketua KPPS 4 di dusun tempat tinggal saya. Dan alhamdulillah satu desa itu kan kebetulan ada 4 TPS. Saya TPS 4. Nah itu selesai paling cepat dan kerjaannya alhamdulillah paling rapi kemarin itu. Tidak ada kesalahan dalam pengisian model C-nya. Iya, karena kalau salah satu diulang dong. Iya, alhamdulillah itu bisa menyelesaikan dengan tertib, rapi dan cepat. Nah, selesai ya kita bareng-bareng dengan teman-teman pengawas TPS dan Limnas untuk dikembalikan ke PPS atau itu masih melalui PPS, tidak langsung ke PPK kayak sekarang. Iya. Akhirnya ceritanya habis dari KPPS kemana nih? Pengennya daftar di PPS-nya sama PPK, tapi ternyata kalah, nggak lolos dong ya. Akhirnya kita pindah haluan, daftarnya ke Panwascam, malah dipercaya, alhamdulillah. Tahun berapa tuh Bu? Tahun berapa tuh? 2013 itu kita masuk menjadi pengawas di kecamatan. Alhamdulillah di Kecamatan Sari tempat tinggal saya sebelum saya pindah ikut suami itu. Jadi 2013 mulai dari gubernur ya kalau nggak salah itu. Terus iya gubernur kalau nggak salah gubernur. Terus barengan beririsan dengan pemilihan presiden itu kan. Nah itu 2 tahapan dikerjakan dalam satu waktu kan. Petugasnya tetap sama ya Bu ya? Sama, petugasnya tetap sama. Jadi kita mengerjakan 2 tahapan pemilihan kepala daerah sama pemilu itu. Pilpres kemarin sangat luar biasa. Apa Bu yang bikin luar biasa nih? Yang bikin luar biasa saat itu masih ada istilah laporan on the week gitu ya. Tiap minggu. Iya, yang kita harus melaporkan tiap minggu dan itu ada rincian yang detail banget terkait apa-apa yang diawasi 5W1H-nya harus terpenuhi saat itu. Dan itu rutin ya? Mengcover perjalanan setiap minggunya. Harus. Berat sekali ya Bu ya? Memang memberatkan karena tugas kita di lapangan saat itu kan 2 tahapan kan, ada kepala daerah dan ada pemilihan. Nah kita di lapangan aja sudah keteteran, belum lagi untuk mengerjakan yang on the week itu. Sangat luar biasa perjuangan. Membagi waktunya Ibu membagi waktunya itu. Karena geografisnya juga susah. Harus hati-hati dong di Pacitan dong. Karena kita ya rawan ya, bukan sering terjadi tapi pernah terjadi longsor juga. Lu kejadian Mas dulu itu waktu pengiriman logistik. Jadi Frosmayer itu di kecamatan saya di Arjosari itu waktu mau pulang ya, sudah mau pengembalian logistik itu terjadi badan jalan itu tertutup tebing, longsoran dari tebing tadi. Akhirnya kan putar balik lewat jalur yang lain itu akhirnya kita membuat semacam
PPK-nya membuat semacam berita acara ya yang diketahui oleh semua pengawas juga dan juga saksi di situ. Akhirnya alhamdulillah selamat sampai PPK logistik tersebut tidak ada catat sama sekali. Karena tidak di jalur yang semestinya ya, dia udah harus muter kan mungkin. Cuman yang harusnya ditempuh dalam waktu 1 jam dari Karanggede ke ibu kota kecamatan itu menjadi 3 jam. Muter yang harusnya straight itu jadi muter gini. Karena ada bencana. Iya, badan jalannya memang tertutup, bawahnya sudah sungai. Aduh, nggak bisa berenang. Nggak bisa untuk turun ke sungai kan kebetulan banjir juga kan gitu musim penghujan itu. Jadi longsor tambah banjir. Akhirnya kan muter lewat jalur yang atas gitu kan, lewat pegunungan juga. Akhirnya muternya menjadi 3 jam itu untuk ke ibu kota kecamatan. Ke kecamatan aja 3 jam ya Bu ya? Belum ke tingkat kabupaten ya Bu? Sama kayak Pacitan ke Madiun. Iya, Pacitan ke Madiun 3 jam ya. Itu. Jadi itu perbandingan perjalanan antar kecamatan untuk menuju ke ibu kota kabupaten ataupun desa ke ibu kota kecamatan kayak gitu. Kalau di Pacitan memang memakan waktu yang lama, medannya juga sulit. Tapi karena sudah terbiasa mungkin ya daerah situ akhirnya ya beginilah. Tapi kalau orang Surabaya, Mas Krisna misalnya di sana, mumet juga paling Ibu. Ada dulu komisioner Bawaslu Jatim itu kan sebelum sampai di Pacitan telepon. Ini komisioner yang dulu ya, bukan yang sekarang ya. Yang dulu bukanlah yang sekarang. Itu telepon, coba saya carikan tempat yang paling ekstrim. Itu telepon beliaunya. Ketika beneran kita siapkan, kita cari medan yang paling ekstrim yaitu menuju kecamatan paling ujung perbatasan dengan Jawa Tengah, daerah Bandar. Nah itu memang kan medannya naik, terus gitu tikungannya patah-patah. Sampai perjalanan di tengah-tengah dia udah mundur. Iya dong, jangan so angku kalau ke Pacitan. Ya memang kondisinya seperti itu, ya sudah kita nikmati aja dan itu bukan menyurutkan semangat kami untuk menjadi pengawas. Iya. Jadi nggak usah menguji adrenalin ke gunung ya, jalannya sudah kayak gitu. Iya. Bener gak sih? Aduh, 2020 kemarin gimana Bu ceritanya? Ada cerita menarik nggak? Sebelum ke 2020 ya, jadi. Panwascam dulu ya? Iya. Itu kan dari 2014, 2015-nya kan ada pilihan bupati kan. Kita masih lanjut pengawasan. Di Panwascam. Di Panwascam. Setelah itu selesai jeda 1 tahun kan, 2016. Nah 2017 kebetulan saya sudah pindah kecamatan nih, ikut suami mondok sama suami di kecamatan Sudimoro kan, pindah ikut suami itu. Jadi saya mencoba untuk daftar lagi sebagai Panwascam di kecamatan Sudimoro, kecamatan tempat tinggalnya suami itu. Alhamdulillah masih dipercaya lagi, lolos. Nah itu untuk menyelesaikan pemilihan kepala daerah gubernur ya. 2018? Iya 2018 itu. Jadi masih di Panwascam berarti 2018 ini? Masih di Panwascam. Alhamdulillah bisa menyelesaikan pengawasan itu dengan segala pernak-perniknya kemarin. Iya. Karena kecamatan yang baru saya tinggali dan memang tidak begitu asing sih karena saya dulu waktu masih SMA masih sering bermain ke kecamatan tersebut. Jadi tidak begitu kaget dengan ngapel dong, pacaran sama suami dong. Nggak pernah ketemu sebelumnya. Nggak pernah ketemu. Dijodohin atau gimana nih? Beliaunya kan di pondok, jadi kita nggak pernah ketemu sebelumnya. Iya dong berarti. Ya, belum sampai taraf. Iya kalau di pondok punya pendidikan kiai tak. Ya nggak sih? Pondoknya kan jauh dari Pacitan di Kediri dulunya. Jadi kita nggak pernah ketemu sebelumnya. Luar biasa. Ta'arufnya Islami berarti ya. Terus gimana? Kenal 3 bulan kan langsung menikah gitu aja, nggak pakai kayak anak-anak muda zaman sekarang itu. Gimana anak-anak muda zaman sekarang? Kenal 3 tahun ditinggal. Kita 3 bulan nikah. Ta'aruf langsung Ibu ya. Iya, insya Allah itu lebih aman lah. Ya, lebih aman. Kita sama-sama menjaga itu kan. Alhamdulillah intinya di pengawasan di Kecamatan Sudimoro itu dapat berjalan lancar menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, selesai jadi Panwascam Pilgub itu ada kesempatan untuk itu pendaftaran di Bawaslu. Ya, akhirnya daftar dong. Itu mikir-mikir dong. Iya, cuman saya juga izin sama komisioner Panwaslu Kabupaten. Kenapa harus izin Bu? Ya,
harus khawatir Kan melangkahi. kita masih anak buahnya Nah, dulu itu. iya sih. Jadi, Pak, kalau kita mau gabung gimana? Diizinkan apa enggak? Enggak apa-apa, Mbak. Nyoba aja kita bareng-bareng kan kayak gitu toh. Malah yang ngizinin nggak lolos Iya, ya. intinya satu satu yang enggak lolos. Iya. Jadi, Kalau nggak ngizinin Bu Sulami nggak mungkin gitu ya. Iya nggak sih Bu? Atau gimana nih? tapi bukan karena Malah saya. ngomongin orang gitu ini. Gimana akhirnya? Akhirnya alhamdulillah Daftar. setelah melalui proses-proses yang panjang itu berapa 2 bulan ya, 2 bulan kurang lebih dari Juli Agustus dilantik itu kan. Setelah melalui proses yang panjang, wirawiri Pacitan Surabaya itu alhamdulillah dipercaya lagi Di Bawaslu. ya di Bawaslu kabupaten tersebut. Pindah 2 kecamatan akhirnya Bawaslu. Akhirnya pindah lagi ke kota, enggak tinggal di Sudimoro. Wah, pindah. Tapi kotanya juga susah Bu ya. Saya belum pernah ke Pacitan Bu. Saya Ayo Mas, hanya kapan-kapan ke Pacitan kayak gitu diagendakan. saya hanya melihat kalau ketemu sama Pak Agus ya. Ya. Melihat Pak Agus itu ya kalau datang 12 jam jadi awalnya seger, foto-foto kayak gini. Akhirnya sih jadi lunglai. Iya. Begitu sampai sini mesti udah capek kalau dari Pacitan. Apalagi mungkin stafnya Mas Roni nggak bisa nyetir kayaknya. Enggak bisa. Nggak bisa. Malah komisionernya Pak yang suruh nyetir, urusan SPD sama. Pengajar Mas Roni itu. Teman saya. Aduh, ya Allah. Nah, untuk di 2020 kemarin itu sebelum 2020 nih Bu. Ibu kan izin ke komisioner sebelumnya diselesaikan. Ke suami gimana Ibu? Kiai kan diizinin Ibu. Atau kalau kiai itu enggak, ya iyalah. Kalau ilmu agama dapatlah kan gitu. Agama. Intinya persoalan keluarga sudah selesai. Jadi tentunya saya bisa melangkah itu karena ada izin dari suami. Ada izin dan restu dong. Iya, kalau enggak kita enggak berani untuk jalan. Oh, iya. Baru sekarang mendengar tidak berani untuk jalan. Itu beneran tuh Bu? Iya kan, apapun yang akan kita peroleh kan juga dari ridhonya beliau. Oh, luar biasa. Iya sih. Dan akhirnya direstui ya Bu ya. Senekat apapun, kalaupun enggak dapat izin ya kayak istilahnya apa ya? Sia-sia gitu loh. Oh, sia-sia dong. Harus izin suami. Jadi mulai dari karena ya kebetulan suami sudah tahu tentang saya mulai aktif di kecamatan. 3 bulan tahu. Ya memang mungkin dapat cerita dari temennya. Iya. Saya sih enggak ngerti persisnya seperti apa, tapi dipercayalah, mendapatkan dia kepercayaan. sudah bisa menerima tentang apa yang apa saya adanya dong. Apa yang terjadi dengan saya, dengan kesibukannya, aktivitasnya dan apapun itu sudah bisa menerima. Jadi kita enjoy aja ngejalaninnya di lapangan itu. Berarti sekarang di kota nih ya, tinggalnya di dekat kantor dong? Enggak. Masih tetap di rumah suami? Iya, karena kita kebagian ngomong orang tua. Oh. Dan itu adalah amanah yang memang sangat luar biasa. Iya dong, amanah dong. Itu kebetulan kan menjadi bagian kita, walaupun kita ada saudara banyak. Jadi untungnya di kita itu dapat ngomong orang tua. Karena kata ada sih orang yang percaya kalau kita ngerawat orang tua, maka barokah katanya. Ibu percaya kan ke barokah kan? Apalagi ibu percaya pasti kan, karena kan suaminya kiai. Bisa jadi rezeki saya ini adalah rezeki suami. Kok bisa Bu? Katanya uangnya suami, uangnya istri, tapi uangnya istri bukan uangnya suami. Gimana maksudnya Ibu ini? Maksudnya saya, karena yang meridhoi saya kan suami ya. Iya. Dan suami dapat ridho dari orang tuanya tadi, orang tua suami ya. Nah, karena orang tua meridhoi suami meridhoi saya, itu aslinya rezekinya suami, cuman melalui saya gitu loh. Politis juga ya. Enak ya kalau punya suami begitu ya. Kalau kita yang bapak-bapak baru-baru ini katanya sih uangnya istri Pak. Tapi uangnya suami itu uangnya istri. Jadi kita enggak. Iya. Enak lu suami, enak lu. Pandangannya harus begitu semua ya perubahannya. Malah percaya kalau itu uangnya suami. Luar biasa. Tahun 2020 gimana? Kemarin cuti lama ya Bu ya, karena melahirkan ya. 3 bulan. Pas coklit kan? Cuti kan? Kebetulan masuk tahapan itu. Jadi mulai bulan November itu kita masih aktivitas seperti biasa sampai Maret ya, akhir Februari itu kita masih aktivitas seperti biasa, pengawasan dan lain kegiatan.
kegiatan. Jadi belum sampai pandemi itu belum begitu booming di Hmm. Pacitan. Jadi kita masih aman-aman aja. Begitu ada ketentuan dari pemerintah untuk ditunda itu ya sudah. 3 bulan ya. Kita tetap saat itu kita masih tetap masuk, tetap ngantor itu. Walaupun sudah kondisi ini ya. Itu sudah usia berapa kemarin? 5 bulan itu. Kita tetap wirawiri Pacitan Sudimoro. Berapa jam perjalanan, Bu? Perjalanan itu 1 jam. Pakai motor ya. Pakai motor. Kalau pakai mobil bisa 1 jam setengah. Karena kan beda kalau motor bisa selip. Kalau mobil kan bodinya yang gede jadi ini. Ibu nyetir sendiri dong? Nggak bisa saya. Belum bisa. Iya, jadi saya lebih enjoy pakai motor, Mas. Aduh jangan dong, nanti kena apa-apa di jalan. Karena kan begini, Bu, kalau kita mau jujur ya ngawasin pilkada dan pemilu itu kan penuh waktu ya. Iya. Kadang-kadang bisa malam dong pulangnya. Bener gak, Ibu? Bener. Jadi kita sudah terbiasa dulu dari Panwascam dulu kan. Bahkan waktu masih Panwascam itu kita pulangnya bisa pagi juga malahan. Nggak hanya pulang malam, berangkat pagi bisa pulang pagi. Saking menikmati proses pengawasan dan memang kita berusaha menjalankan apa yang menjadi kewenangan tugas kita itu. Sepenuh waktu ya. Kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh lah. Kebetulan setelah saya di Bawaslu, untuk pulang pagi itu kita sudah nggak canggung. Jadi karena ada mobil atau ada apa? Ada kendaraan yang bisa atau gimana nih? Kenapa nggak canggung maksudnya, Ibu? Nggak canggung maksudnya sudah terbiasa ya, karena sudah di Panwascam sudah ngalamin. Udah terbiasa. Jadi pulang jam 11 malam, pulang jam 1 malam, bahkan pulang jam 3 pagi itu sudah terbiasa. Suami percaya dong, pasti untuk kerja. Alhamdulillah enggak pernah sih mempermasalahkan karena memang kita pamit dari keluar rumah itu untuk bekerja dan kita juga menjaga kepercayaan tersebut. Iya benar. Mahal percayaan itu, komitmen dan kepercayaan mahal banget. Selama jadi lama banget ya dari 2009 ya, selama itu ada mengalami misalkan akses perjalanan jauh nih, 1 jam, 2 jam atau apa, ada pengalaman kejahatan misalkan? Kalau kejahatan sih enggak ada. Aman ya Pacitan? Seperti yang ya isu-isunya ada, Mas. Isu-isunya ada. Kayak di perbatasan yang memang jarang rumah itu, perbatasan kecamatan ya. Itu kan ada beberapa kilo yang memang di situ hutan, nggak ada perumahan. Itu sempat diisukan di grup-grup WA itu. Kalau di situ sempat sering terjadi kejadian ini ya itu. Tapi selama saya mulai pulang jam 9 malam, saya nyoba pulang jam 10, saya nyoba pulang jam 11, 12, bahkan jam 3 pagi itu enggak pernah. Dan semoga tidak pernah. Iya, karena mungkin ridho suami penting sekali. Bisa jadi itu. Cuman ini yang saya takutkan itu justru bukan hantu atau apa. Yang saya takutkan itu kalau ada binatang buas. Banyak dong di sana masih. Ada, memang ada. Karena memang di situ adalah wilayah pegunungan yang kayak hutan lindung kayak gitu. Jadi memang benar-benar ada dan dirawat di situ. Cuman mereka kemungkinan menjauh lah dari jalan raya. Apa tuh biasanya binatang buasnya? Harimau sama ular. Harimau sama ular dan di Gunung Limo itu yang dekat pertapaan itu memang harimaunya itu memang ada sepasang. Dan kabarnya itu sudah beranak 3 kan berarti menjadi 5. Dan kalau nggak dapat makan di hutan, jadi main-main kan pinggir jalan tuh. Bisa jalan-jalan. Lu ada mangsa nih. Saya takutkan itu bukan perkara hantunya. Itu binatang buasnya itu kan yang nggak bisa kita tolerir itu sama orang ini. Kalau ada anak muda yang itu lo mendem-mendem. Iya dong. Di jalan misalnya di buk-buk perbatasan itu kan dulu pernah ada itu. Yang saya takutkan justru malah yang kayak gitu. Karena nggak bisa diajak ngobrol, Pak, nggak bisa diajak negosiasi. Tapi alhamdulillah ini nggak pernah ketemu dengan hal yang demikian. Ridho suami dong, bisa jadi. Suaminya kiai, lulusan UIN, jangan-jangan barokahnya tambah semakin banyak. Pondok Ibu Kediri ya? Kediri di Ringin Agung. Mana tuh? Ringin Agung. Ya, pasti banyak doanya manjur. Iya. Apa nih Bu, selama perjalanan Ibu apa yang bisa kita serap nih, pesan apa nih Bu? Dari dulu kan kita melihat Bu Sulami itu kan prosesnya tidak ujuk-ujuk, tidak mudah kayak membalikkan telapak tangan ya. Jadi PPS lama, Panwascam lama, terus sekarang di Bawaslu. Bisa jadi Bawaslu provinsi, bisa jadi.
Insya Allah. Apalagi kalau ada ridho suami. Ridho suami jimat paling sakti. Betul. Nah, Jimatnya eh, di situ. apa nih pesan yang bisa disampaikan pada perempuan di Indonesia? Pesannya itu seperti di awal tadi ya. Jadi hasil itu tidak akan mengkhianati suatu proses. Jadi saya itu percaya inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Jadi bersama kesulitan itu akan ada kemudahan selama kita menjaga semangat dan ikhtiar. Iya. Insya Allah. Inspiratif tetap jalan sekali. itu akan selalu dibuka. Yang penting kita mau berusaha dulu, berikhtiar dulu, perkara hasil kan nanti Tuhan yang akan menentukan. Iya. Jadi jangan memikirkan hasilnya dulu. Kita kewajibannya adalah berikhtiar lebih dulu. Usaha dulu Bu ya. Nanti pasti hasilnya akan datang sendiri nanti. Iya, jangan mikirin hasil. Hasil tidak akan mengkhianati proses. Kesimpulannya kan di situ. Yang mengkhianati proses yang pacaran itu. Lalu 3 bulan langsung nikah. Tinggal. 3 tahun nikah, pacaran ditinggal. Iya, inspiratif sekali nih Bu. Suatu waktu kita pengen Bu Humas di Pacitan ini. Ayo, kita siap menunggu kedatangan tim Humas dari Bawaslu Provinsi Jatim. Iya, berangkat dari sini semangat nyampe sana loh. Ya nanti istirahat dulu baru esoknya setelah kita keliling-keliling. Nah, kan itu wisata Pacitan kan 1001 goa. Namun selain itu banyak banget ya goanya ya. Pantainya itu lebih dari 1001 pantai Mas. Jadi kalaupun dikunjungi dalam 1 bulan tidak akan tuntas itu. Beneran. Mulai dari tempat saya di Sudimoro ujung timur itu pantai ya. Selama jalur lintas selatan sampai ke barat perbatasan Jawa Tengah itu yang disebutkan Mas Kris tadi Pantai Klayar. Nah, lagunya Didi Kempot kan? Iya di sana. Ya, di Jela. Iya. Setelah main ke sana sama Bu In ya, sama Pak In sama Bu In Bupati Pacitan akhirnya membuat lagu tersebut. Pantai Klayar. Ya sering dinyanyikan. Yang kayak Raja Ampat apa tadi katanya? Pantai Kasap. Pantai Kasap itu berada di Kecamatan Pringkuku, itu bersebelahan dengan Watu Karung. Jadi cuma kehalang tebing, yang sini Watu Karung, yang sini Pantai Kasap. Di situ adalah Raja Ampatnya Pacitan. Pengen dong kita ke sana dong. Ada pulau-pulau persis di Raja Ampat itu. Menarik Mas. Miniatur Raja Ampat. Haruslah sekali-kali ini. Sunset di sana. Iya. Pengen dong Bu kita ke sana. Boleh. Tapi semoga segera selesai pandemi. Sana PSBB enggak? PSBB. Pacitan enggak? Oh iya. Aman ya, semoga segera selesai. Sekarang kan kalau masuk ke wisata kan juga harus protokol juga ya? Ya, sesuai perbuknya Bupati Pacitan ini di 71 kalau nggak salah. Itu memang harus ada hasil ini antigen yang dibawa. Dan itu hanya berlaku berapa hari kan? Iya, 3 hari. Kalau nggak salah hanya berlaku 3 hari itu. Iya, semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa ke Pacitan dong Bu, pengen dong Bu. Sekarang diagendakan mawon. Pengen ke rumahnya Pak Agus, terus lihat ikan koinya Pak siapa satu? Pak Samsul. Pak Samsul. Singgah ke museumnya Pak SBY. Iya. Di sana ini udah jadi Mas. Museum cintanya Pak SBY. Iya. Apa Bu Ani kan? Bu Ani. Nah, di samping museum itu ini kan sudah 90% ya museumnya. Di sampingnya adalah rumahnya masih dalam satu komplek. Itu rumahnya Pak SBY juga sudah jadi. Jadi kemarin itu waktu kondor pulang ke Pacitan itu sudah nggak di hotel. Jadi sudah langsung tinggal di dalamnya beliau. Pengen dong ke sana dong. Bisa. Terbuka. Presiden Indonesia beliau ya. Boleh untuk dan dari Pacitan. Bahkan ini tempat museumnya yang sekarang yang belum pindah ini kan di rumahnya awal dulu masa kecilnya Pak SBY itu persis di sampingnya kantor Bawaslu Pacitan. Tuh. Jadi enak Bos. Teman-teman kemarin yang tim PHL mungkin iya sering ke sana PHL. Jadi Humas harus dari kantor itu cuman kehalang gang ini seberang gang pas sampingnya kantor Bawaslu itu sudah museumnya rumah masa kecilnya Bapak SBY. Luar biasa. Presiden Indonesia itu dari Pacitan. Ke-6 ya Bu ya. Periode juga dan di Pacitan luar biasa. Bisa jadi Bu Sulami nanti kan. Bisa jadi. Restu suami kan. Iya. Mimpinya kejauhan. Enggak apa-apa. Mimpi kalau kedekatan ya mimpi ditidur ya Bu. Barangkali itu saja Bu. Matur suwun atas waktunya. Terima kasih telah menempuh perjalanan berjam-jam ke Surabaya. Semoga kita yang ke sana nanti. Amin. Semoga bisa. Kita tunggu di Pacitan Mas kedatangannya.
Raja Ampat Pak, nggak usah ke Papua, langsung ke sana. Sama Sentana Gentong itu bukit yang paling tinggi, view-nya adalah pantai. Tapi ibu bukan guide kan ya? Pernah jadi tukang pariwisata bukan ya? Oh ngerti banget ya. Ya karena di tempat kelahirannya sendiri, Oh jadi iya paham dong. betul. Iya. Makasih ya Bu ya. Ya sama-sama Mas Haji. Sehat terus, suami juga sehat, keluarga juga sehat. Alhamdulillah, amin. Terima kasih Mas. Aktivitasnya juga lancar. Dede bayi juga sehat ya Bu ya. Sehat. Alhamdulillah. Itu saja mungkin Bu. Makasih ya teman-teman, akhirnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.